Ya sahabat ya, dimanapun Anda berada, pada sore hari ini saya sudah berada di altar. Apa namanya ini Bang? Kalau altarnya kita kasih nama Konsintikyun. Bang Apu, ini ngomong-ngomong yang paling unik dan aneh ini ya, yang saya temui ya. Bang Apu punya altar tapi nggak bisa tatung, ini kan agak ini ya, itu. Bisa. Loh katanya tadi nggak bisa. Aduh, ini baju semua punya saya nggak bisa. Ini anpian ngai ya, Messi ibu anpian ngai wah. Bukan, kita soalnya nggak Nah, pernah. gimana ceritanya Nah. kalau si Bang Apu ini bisa tatung? Nah, silakan ceritakan sejak kapan Bang Apu ini didatangi Sipu dan bagaimana prosesnya sampai hari ini gitu awalnya. Kalau tatung itu udah hampir 16 tahun. 16 tahun ya? Iya. Ini sejak umur berapa Bang Apu? Kalau umur tinggal dikurangin sih, sekarang umur udah 36. 36. Nah, itu dapatnya berarti 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu ya? Nah, dapatnya itu pas setelah tamat sekolah tahun sekolah. 2006. 2006. Di Iya. mana dapatnya tuh? Waktu di Kelenteng Kaliasin. Kaliasin. Iya. Ini ngomong-ngomong, Bapak apakah tatung juga? Nggak ada yang bisa tatung. Mama? Nggak ada juga. Dari keluarga sebelah Mama? Kalau yang nenek nggak ada. Kalau yang sebelumnya kita nggak tahu. Sebelah Bapak? Nggak ada juga. Nggak ada? Nggak ada. Oh berarti altar ini tunggal milik dari Abang? Iya. Bang Apu nih ya? Iya. Dengan masuknya Sipu itu ke Raga, Bang Apu di tahun itu ya. Nah jadi barulah bangun altar kan begini. Iya. Nah Sipu siapa yang pertama yang merasuki Bang Apu? Melati ya. Yang masuk ke Raga Bang Apu? Kalau dulu masuk kita belum tahu. Saya belum tahu soalnya. Soalnya dulu kan masuk kan itu satu persatu dari Kelenteng 3 yang di Kaliasin. Itu satu persatu masuk sampai berapa bulan gitu kita nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa? Iya, jadi dalam keadaan nggak sadar. Satu demi satu datang masuk ke badan. Tapi ketika Sipu itu datang menghampiri Raga Bang Apu, apakah Bang Apu menerima langsung atau masih ada pikir-pikir menolak dan sebagainya? Itu sempat menolak karena orang tua belum setuju, sempat menolak. Iya. Tapi ya lama laun karena dibilang kita itu harus membantu menolong, jadi mau nggak mau menerima. Iya, menerima. Ada sebelumnya dihukum Sipu? Dulu pernah ada 2 kali karena saya itu melanggar. Terus orang tua juga tidak setuju. Gimana hukumannya itu? Kalau dulu itu sempat sampai nggak bisa ngomong ya, sama tangan kayak diikat gitu, ditarik. Berarti sulit untuk bicara? Iya. Ya kayak terikat ya? Iya. Lidah juga nggak bisa ngomong kayak gimana lancarnya kita biasa bahasanya atau komunikasi dengan orang. Di sisi lain juga tangan terikat. Iya, kayak diikat gitu, sebelah sakit. Sama pernah guling dari tangga semen, tangga rumah. Ini apa yang menyebabkan Bang Apu ini sampai dihukum Sipu seperti itu? Kalau dulu ya karena ada bahasa yang nggak bagus lah, dibilang yang ikut saya itu banyak yang bilang juga sih orang penduduk di situ ya, bilang yang ikut saya hantu lah, setan lah. Dan udah disampaikan kalau kita mengganggu altarnya itu saya yang pasti kena, badannya yang kena. Oh, Satunya. orang bilang yang ikut Bang Apu ini hantu. Setan gitu. Setan. Iya. Kalau menurut Bang Apu sendiri gimana? Tapi kalau dibilang setan, saya juga udah pernah nerima ujian, pernah dihukum, pernah menolong orang, sampai sembuh juga ada. Apakah Bang Apu percaya itu hantu atau setan? Kalau dibilang hantu, mungkin saya nggak hidup sampai hari ini. Iya. Jadi apa namanya yang ikut Bang Apu ini? Ya kalau dari yang saya tahu, katanya sih dia memang dewa. Ada yang sin, ada yang dewa juga. Iya. Cuman saya masih belajar ilmunya. Masih belajar ilmunya ya. Nah sampai hari ini untuk meningkatkan ilmunya itu apa yang Bang Apu ikuti, apa sebagai arahan dari Sipunya tadi? Ini karena saya jarang di altar ya. Kalau di luar, kalau menjalankan vegetarian itu tidak bisa. Jadi saya cuman ya paling menolong orang, membantu yang tidak mampu, paling begitu. Kadang Oke, saya potong sebentar nih. Kenapa Bang Apu ndak mau ini vegetarian? Soalnya saya di Bekasi, di luar kota. Iya, apakah memang di luar kota ndak bisa vegetarian? Kalau di sana agak susah, soalnya saya dulu kan hidup sendiri. Iya. Mau ngurus toko, mau kerja, mau vegetarian menjalankan itu sulit. Nah, sebenarnya Bang Apu tahu ndak manfaat vegetarian tadi? Kalau dibilang tahu ya sedikit banyak sih tahu. Apa manfaatnya? Kalau ini ya untuk melatih
ini kan, kesabaran kita juga, melatih ilmu nanti diajarkan. Kalau kita kan kalau di apa sih kalau lagi itu seperti belajar ilmu kan, jadi itu roh kita itu dibawa untuk menuntut ilmu di sana, di alam yang beda gitu. Nah itulah ya, makanya Sipu selalu meminta daripada raga ini untuk vegetarian supaya lebih kuat. Ya itu membersihkan badan. Ya, namanya. membersihkan badan dan sekaligus Sipu lebih mudah masuknya. Iya, Nah benar itu ya. Jadi lebih gampang. Nah kira-kira Bang Apu ini ketika pasien datang, orang datang yang dalam kondisi sakit, bisa enggak melakukan pengobatan? Sekarang tergantung sakitnya bagaimana dulu. Iya. Maksud Bang Apu ini apa? Sepertinya tergantung sakitnya seperti apa dulu. Kadang kan ada yang sakitnya harus pakai obat, ada yang penyakitnya lebih parah, atau karena roh-roh gaib. Kalau yang bisa Bang Apu selesaikan ini apa nih? Kalau selama ini sih saya udah pernah mencoba kan, kayak orang kesulitan melahirkan itu juga bisa. Misalnya yang udah divonis sama dokter harus operasi, Iya, itu harus. bisa dibantu. Bisa dibantu ya? Tanpa operasi bisa. Tapi Berarti persalinan normal ya? bisa, tapi cuman beberapa kali sih. Saya sih jarang-jarang ngobatin orang, cuman pernah ada gitu. Nah kalau ada pasien datang ke Bang Apu, apakah Bang Apu siap menerima atau bagaimana? Kalau saya ada di sini, saya selalu bersedia. Loh, Bang Apu abis ini mau kemana? Kan mau balik lagi ke Bekasi kerja di sana. Di Jakarta nggak punya altar? Kalau atas sih paling cuman ya itulah masih kecil. Jadi baru saya doang yang sembayang di altar itu. Ya, altar ini besarnya kayak apa sih? Kalau besarnya sih lumayan besar, cuman dia saya masih belum menerima yang datang untuk melakukan pengobatan gitu. Ya, berarti di sini kan ada satu visi misi daripada Sipu Iya, ada. masuk tubuh, yaitu ingin memberikan bantuan menolong orang atau umat supaya dapat terselesaikan masalahnya, ya kan? Iya. Nah itu juga kembali kepada takdirnya, kalau dia berjodoh dan sebagainya. Nah, sedangkan Sipu juga tidak akan menuntut bahwa Bang Apu harus punya altar besar untuk dalam berpengobatan, kan begitu? Iya. Cukup satu lu, satu hiu aja bisa kan? Bisa. Bisa. Cuman gini, kadang ada yang nyari, dia mencari saya, masih ada yang kurang lengkap. Tapi ketika orang itu memang benar-benar butuh Bang Apu siap nggak? Itu selalu siap. Siap Saya ya? pun datang ke tempatnya pun saya bersedia. Oh begitu. Cuman karena di sana masih pelengkapannya masih ada yang kurang. Kayak misalnya ada yang minta yang ditusuk itu buang angin ya. Iya, iya. Hari itu ada yang minta ditolong, cuman alatnya nggak ada. Oh begitu. Karena semua masih di atas sini, atas utama. Nah, oke. Ketika Bang Apu menolong, apakah Bang Apu menetapkan biaya berapa? Saya nggak pernah menerima angpau. Kenapa? Nggak pernah, memang dari dulu tidak pernah. Itu Ya. kita menjalankan amal. Iya, Sipu memang tidak butuh duit dunia. Iya. Tapi Bang Apu kan butuh makan, butuh minum. Tapi Minimal. saya masih berpikir saya mendingan saya cari uang sendiri daripada saya harus terima angpau dari orang gitu. Nah, Saya ini. menolong orang tanpa saya hanya dengan belas kasihan. Saya mendingan kalau memang saya tatung, ada yang minta berobat, paling diminta belikan dupa saja ke sini ke atas sembahyang. Gitu ya. Alamat Bang Apu di Jakarta di mana kira-kira? Di Jalan Jatimamur, Pondok Gede, Bekasi. Nomor Nomor 68. RT RT 02, RW 02. 02 ya. Ini altarnya apa namanya di sana? Kalau di sana saya belum kasih nama, soalnya dia di atas, di lantai atas. Oh ya, ini ya. Sahabat netizen, Anda yang berada di Jakarta ketika mengalami kesulitan atau ingin mencari seorang ahli ataupun orang pintar yang biasa disebut dengan paranormal, Bang Apu berada di Jakarta, disilakan aja berkunjung ke rumah beliau sebagaimana alamat yang telah disebutkan oleh beliau. Bayar nggak? Bang Apu bilang tak perlu bayar. Kalau Anda punya hati, silakan masukkan angpau aja. Demikian ya bincang-bincang saya bersama Bang Apu. Oke Bang Apu, terima kasih banyak nih ya. Ada pesannya? Kalau pesan ya paling ya kita sesama orang tatung saling membantu lah, saling mendukung. Saling membantu, saling mendukung. Ya, saling support Pada umat, pada umat. Semoga semuanya sehat sejahtera. semoga semua sehat sejahtera. Ya. Amin ya. Ya, semoga COVID ini cepat berlalu. Covid cepat berlalu. Amin. Ya.
Apu.